untuk penelitian bahan alam, ya. Untuk penelitian bahan alam, ada yang orang mengisolasi natural produk itu sampai diekstraksi, fraksinasi, isolasi, ditentukan zat aktif tunggalnya yang paling potensial, gitu kan? Mau dari sisi apanya? Kita bicara tentang bahan alam itu. Karena aspeknya luas nih. Mau kemana? Boleh. Mau kemana aja boleh. Gitu. Mau bahan alam kita eksplor jadikan produk? Boleh. Oh, padahal dari jam 4 tadi Ibu, ini, pembimbingan skripsi. Ibu online dari jam 4 tadi, bimbingan skripsi. Macam-macam kakak-kakak kelas kalian mau melakukan skripsi beragam. Banyak banget yang dibuka Ibu. Tutupin dulu. Tadi habis bimbingan skripsi, Word aja banyak banget. Ini draft, 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 draft. Inovasi. Kenapa masih banyak kebuka? Lebih ke sampai sini. Next, aku coba jelasin ya. Ini adalah disertasi penelitiannya bahan alam. Siapa yang tahu propolis? Udah saya screen kan ya? Siapa yang tahu propolis? Produk propolis. Sarang lebah bukan? Iya, Sarang lebah. Oke, siapa lagi? Ada lagi yang tahu apa itu? Pernah dengar Bu obat gitu kayak tetes kayak ditetes-tetes gitu ya Bu ya? Iya. Buat cari awan apa ya dulu? Boleh sariawan, boleh apapun itu ya. Ada lagi kan? Lihat produknya kayak apa? Pernahnya powdernya Bu. Powder ya, powder propolis. Ya. Nih, Ibu akhirnya bikin produk. Nih, waktu S3 kemarin bikin produk ini. Lihat, kelihatan? Terlihat Bu. Protens. Propolis selalu wadahnya begini kan ya? Mau ada British propolis, ada Melilea propolis, banyak produk propolis. Apa itu propolis? Ya, propolis, kalian boleh meneliti propolis atau apapun itu banyak sumbernya di Indonesia. Indonesia itu kaya akan ya kekayaan alam hayatinya banyak, baik flora maupun fauna, hingga mikroba. Ya, mikrobanya juga banyak karena kita daerah tropis. Ya, tumbuh tongkat kayu dan batu jadi tanaman katanya kan. Tanah kita tanah surga sampai lagunya begitu ya dari kecil. Oke, apa itu propolis? Ibu dulu pakai propolis itu tahun 2000-an ketika punya bayi. Propolis, ibu dengar propolis sebagai air liur lebah. Nah, air liur lebah. Air liur lebah, ngebayangin air liur. Terus lebah suruh ngelepeh gitu. Itu kan. Bayanginnya waktu kita uji analisis apa namanya hidrolisis
amilopati dengan air liur gitu kan. Oh, air liur lebah tuh begitu gitu kan. Ternyata propolis itu apa? Propolis adalah produk dari lebah ya yang ada di rumahnya, di rumah lebah. Siapa sih propolis itu? Kenapa ini judul identifikasi komponen bioaktif? Ya, ya. Ibu masuk S3, Ibu sebetulnya jurusannya gizi, ilmu gizi. Tapi, nah, disertasinya sama aja kan? Kayak kimia, ya kan? Ujinya sampai ke tikus, itu. Sampai ke tikus berarti ujinya in vivo, itu. Sampai mempelajari metabolismenya, bagaimana sampai darah tikusnya dianalisis, apa yang terjadi di dalam di dalam tubuh tikus itu, metabolisnya bagaimana. Ya, propolis itu ini karena aplikasinya salah satunya untuk mencegah eh, hipertensi, ya, hipertensi. Ini penyakit yang paling ngetop ya. Sekarang itu terjadi pergeseran gaya hidup, ya, semakin berpotensi untuk berpenyakit tidak menular manusia sekarang itu. Dengan gaya hidupnya yang terjadi pergeseran. Kalau zaman dulu penyakit itu penyakit yang menular, yang akibat mikroba, korengan, gitu ya, diare, kan menular itu. Itu. Diare, muntaber lah, gitu ya. Banyaknya dulu tuh penyakit begitu. Itu sekarang penyakit sekarang nggak begitu. Itu namanya penyakit tidak menular atau PTM atau NCD, non communicable disease ya. Ya, dimulai biasanya dengan hipertensi atau diabetes. Sehingga kalau mau uji-uji yang paling mudah tuh hipertensi dan diabetes karena ini awal dari segala penyakit. Ya, udah bukan penyakit lansia lagi karena anak muda juga sudah terkena nih. Anak usia kelas 5 SD kemarin tuh terjadilah anak seorang TU di MIPA ya. 5 SD dia hipertensi 170 dan ternyata ginjalnya juga udah rusak. Itu. Jadi udah seperti itu bahkan kejadiannya. Nah, itu dari sisi eh, penyakit ya, karena kalau kita mengeksplor bahan alam itu ujungnya aplikasinya untuk mengatasi penyakit, mencegah atau mengobati, preventif atau kuratif. Jadi nanti yang mengeksplor bahan alam semua apapun itu ya itu harus ke arah sana. Tinggal ujinya apakah uji in vitro itu ya, in vivo atau in silico. Boleh. In vitro berarti secara lab ya ujinya itu. In vivo berarti ke dalam tubuh dengan hewan coba kah atau manusia langsung ya, cuma harus ada izin etiknya kalau pada makhluk hidup. Atau yang mudah in silico secara computerized dengan software gitu, pemodelan bagaimana senyawa itu berinteraksi. Ya, next karena kalian baru semester 5 eh, di mata kuliah kimia medisinal nanti akan dibahas ya bagaimana ligan dan reseptor itu berinteraksi sehingga memberikan dampak pada kesehatan. Itu ada kecocokan-kecocokan sehingga dia bisa berikatan antara ligan dan reseptor. Ya, dan bahkan nanti bisa dimodifikasi senyawa-senyawa tersebut supaya klik sama. Jadi skripsi kalian boleh ke arah situ, ya. Nah, hipertensi ini ya ternyata kalau orang udah kena hipertensi di di apa diputuskan sama dokter bahwa seumur hidup harus minum obat katanya setiap hari nih karena berbahaya tadi. Tapi kan minum obat terus juga berbahaya, ya sehingga resiko berikutnya adalah penyakit apa ginjal, hati, stroke terus ketika hipertensi melanda. Ya, makanya harus sering cek kesehatan, hati-hati. Itu enggak, hipertensi itu bukan hanya ke orang yang gemuk, yang kurus pun ada, yang darting gitu. Stres pun memicu.
Hati-hati nih kemungkinan ya hipertensi itu di berbagai usia. Bahkan analisis kesehatan usia 8 di atas 18 tahun ya, peluang hipertensinya udah lebih dari 30%. Ya, data prevalensinya lebih dari 30%. Nah, propolis itu apa? Resin yang dikumpulkan oleh lebah dari berbagai spesies tanaman ya di lokasi ya untuk menjaga integritas lebah katanya. Jadi lebah itu si lebah ini punya sarang. Dia memoles, mempercantik sarangnya, bukan hanya mempercantik bangunan atau rumah, tapi dia bersifat melindungi ya senyawa bioaktif dari semua tanaman. Lebah kan hidupnya liar ya, bebas. Kalaupun dia dibudidaya, pasti dia dalam satu kawasan tertentu. Satu kawasan tertentu, baik hutan ataupun kebun, dia akan mengambil semua senyawa bioaktif yang ada di tanaman ya di sekitar dia tumbuh. Di sekitar dia tumbuh. Bayangin kalau dia tumbuh di hutan yang banyak jenis tanamannya, berarti dia akan lebih banyak mengambil senyawa bioaktifnya. Tuh, senyawa bioaktifnya. Dia ngambil dari semua tanaman, senyawa bioaktif. Diambil, dia memakan gitu, mengambilnya, kemudian menempelkannya. Ya, dari liurnya tadi ditempelin di pohon, di sarang-sarangnya. Gitu. Ya, gitu. Sehingga kebayangkan banyaknya senyawa bioaktif yang dia ambil beragam dari beragam tanaman. Satu tanaman aja kalau dieksplor senyawa bioaktifnya banyak banget. Apalagi dari beragam jenis tanaman. Sehingga dia komposisi senyawa bioaktifnya sangat banyak. Nah, akhirnya dia punya manfaat yang banyak untuk manusia karena banyak mengandung senyawa bioaktif. Ini ya, dia sebagai antioksidan, anti tuberkulosis, anti kanker, anti diabetes, antivirus, anti mikroba, anti emesis, anti banyak banget ujinya. Orang sangat tertarik ke propolis ini ya, menganalisis bagaimana komposisi senyawanya, ya, bagaimana manfaatnya. Tidak bisa, belum ada sampai sekarang standar propolis itu harus apa komposisinya, karena tidak lebah itu mengambil dari semua. Jadi pantas kalau buat orang Islam, lebah itu sebagai makhluk hidup yang diabadikan di dalam Al-Quran, karena dia banyak ya manfaatnya. Semua produk lebah itu sangat bermanfaat. Itu dia mengambil semuanya. Ya, tadi untuk keseharian, misalnya untuk mata, untuk semuanya. Ya, itu. Saya dulu begitu beli satu botol itu zaman tahun 2000 itu 100.000 kan mahal. Ya, itu mahal karena saat itu ya rupiah kan masih tinggi ya gitu. Kalau sekarang 100.000 mah ya murah lah gitu ya. Bisa sekali makan doang ke restoran gitu ya. Dulu makan enggak. Itu beli 100.000 itu mahal. Itu. Tapi karena yakin tadi dia banyak manfaatnya. Ya. Nah, komponennya, senyawa kimia yang terkandung di dalamnya ini sangat beragam karena beda jenis lebah, beda jenis tanaman yang ada di sekitarnya, beda kondisi geografisnya. Ini mewakili, jadi saya belajar senyawa bioaktif dari ya propolis ini mewakili dari beragam tanaman. Ya, karena jenis tanamannya banyak nih. Lokasinya juga kita lokasi dari berbagai lokasi yang diambil di Makassar, di Lampung, eh, saya pakai 3 daerah ini beda komposisi. Hasil ujinya pun berbeda. Ya, gitu. Nah, ini dipelajari bagaimana mekanismenya hingga bisa bermanfaat untuk kesehatan, bagaimana bisa bermanfaat untuk anti hipertensi. Ya, ada hipertensi mekanismenya bagaimana? Ini karena saya latar belakangnya ya S2-nya juga saya biokim memang, S3 baru ilmu gizi ya. Jadi benar-benar mempelajari metabolismenya
selain mengidentifikasi senyawa kimianya. Jadi pekerjaan saya satu, menganalisis senyawa kimianya, ya, dianalisis, diekstraksi, diuji sampai LC-MS, diketahui senyawanya, kemudian kita pakai ekstraknya kita uji ke tikus. Tikusnya kita buat hipertensi dulu, dikasih makan garam yang banyak, dalam makanannya diasinin. Nah, kan jadi banyak belajar gitu. Ya, seru banyak belajar ini. Tikusnya berapa puluh tikus nih sampai dibedah semua bagian tikus. Oh, paru, limpa, hati semua dianalisis bagaimana dampaknya, ya, urin, darahnya semua dianalisis dampaknya, ya. Ketika diberikan dia naik atau enggak tekanan darahnya sampai tekanan darahnya 200 baru kita berikan ekstrak propolis. Dan ternyata 2 minggu dia kembali ya normal, sehat. Setelah dia diinduksi untuk naik tekanan darahnya dikasih makanan ya, makanannya pun itu 4 minggu mengkonsumsi makanan tinggi garam langsung naik tekanan darahnya sampai 200. Ya, kemudian kita berikan intervensi, dicekok dengan ekstrak propolis. Jadi tikusnya dikasih bukan disuntikin, dicekok ke makanannya jadi minuman. Set. Ya kayak dikasih obat, dicekok ya hingga dianalisis. Nah, ini saya analisis komposisi mikronutrien. Dari sisi proksimat, vitamin, ya, mineral. Nah, kan tadi kimianya lengkap ya. Itu sampai senyawa bioaktif, nah, flavonoid, kemudian total flavonoid, kandungan flavonoid total, fenol, ya. Kemudian komposisi senyawanya dengan LC-MS. Nah, bagaimana propolis Lampung, Makassar, Bintan kita analisis bagaimana komposisi senyawanya ini banyak mengandung senyawa-senyawa bioaktif. Ya, senyawa bioaktif yang sangat bermanfaat untuk kesehatan ini beda-beda senyawanya, ya. Beda-beda setiap senyawa punya manfaat yang berbeda. Nah, kemudian diuji. Nah, ternyata berhasil. Bahkan melebihi obat kontrol positif atau obat kaptropil yang biasa diberikan ke pasien hipertensi. Penurunannya melebihi kontrol. Ya, ini minusnya sampai minus 44 turun. Dari 177 menjadi 133 turun. Selama 2 minggu turun sebanyak ini. Padahal yang kontrol saja hanya turun minus 31. Jadi terbukti bahan alam itu banyak manfaatnya untuk kesehatan. Ya, bagaimana profil lipidnya, darahnya, Anda bisa memperbaiki profil lipid, darah, dan organnya, pastikan organ kembali seperti semula. Itu tidak ada perubahan, tidak merusak organ. Ya, ini sampai dianalisis profil ginjal, hati, ya. Nah, bahkan kita menganalisis serumnya, serum darahnya. Darah ini kita analisis untuk melihat bagaimana metabolisme apa sih yang dipengaruhi ketika kita berikan propolis kepada tikus yang hipertensi. Ya, hipertensi. Apa saja metabolisme yang dipengaruhi nih? Jalur-jalurnya, jalur beta oksidasi, degradasi treonin, metabolisme triptofan, itu jalur, semua jalur ini dianalisis. Nah, ini ya, Ibu pelajari ini, kalian nanti bisa menggunakannya dengan software ya. Softwarenya ada yang online kok. Ini saya pakai yang profil metabolit dan jalur metabolisme yang dilaluinya ini. Ini softwarenya Metabo Analysis. Ini tidak berbayar. Ya, boleh tidak berbayar. Ya, kalau yang untuk analisis PCA ini, kesamaan profil ini kita melihat profil
serum ya dari darah tikus yang hipertensi dengan tidak hipertensi ini berbeda. Ada grup-grup ini dianalisis PCA dengan unscramble. Kalau unscramble berbayar ya itu. Dianalisis terjadi pemisahan grup. Groupingnya ini terjadi pemisahan ini NAD ini yang hipertensi ya. Ini yang grup ini yang diberikan propolis terjadi perubahan ya profil metabolit. Karena tadi fungsi komposisi atau senyawa-senyawa bioaktif dari propolis akan memperbaiki metabolisme di dalam tubuh. Ya, itu. Jadi kalian boleh skripsi bagian dari seperti ini boleh. Boleh ujinya tadi secara komputer dengan software boleh. Dari identifikasi senyawa, bagaimana ujinya bukan hanya in vitro di lab uji antioksidan, tapi bagaimana sih dia bekerja dengan reseptor dengan ligannya tadi ya, senyawa bioaktif sebagai ligan, bagaimana dia berinteraksi, berikatan sehingga dia potensi enggak sebagai kandidat obat gitu ya. Tuh, dengan uji molekular doping in silico nanti ada di bioinformatika ya materinya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Belum Ibu. Oke, ya. Ini next riset metabolomik di masa pandemik. Nah, ini materi berikutnya itu kan ada riset metabolomik ya di masa pandemi, kemudian profil metabolit tadi ya. Mungkin nanti akan kita praktekkan di semester 6. Contohnya nanti mahasiswa akan kita uji semester 6 itu nanti kalian akan kita berikan proyek praktikum terintegrasi dengan berbagai bidang bahan alam, pangan, lingkungan, energi terbarukan atau 4 proyek sebagai latihan riset ya. Nanti kalian bisa dari contoh-contoh itu bisa untuk inspirasi mau penelitian apa kalian. Anak reguler kemarin saya tugaskan untuk hadir-hadir di webinar-webinar terkait kuliah umum bahan alam ya. Karena di Himpunan Kimia Indonesia itu juga sering kuliah umum, cuma yang ekstensi ada yang hadir nggak ya kemarin? Di hari biasa sih. Nanti saya share lagi ya. Jadi boleh biar kalian juga ada apa namanya, ada inspirasi yang terbaru itu penelitian-penelitian terbaru itu apa gitu. Supaya dapat eh, masukan ide kreatif gitu. Tinggal mengutip aja sebetulnya PRS1 nanti untuk skripsinya sebetulnya bisa melakukan hal yang sama dengan subjek yang berbeda. Ya. Kalian boleh mulai melakukan bikin proposal ya untuk inovasi ini. Luarannya sebetulnya adalah ide kreatif proposal. Jadi UTS-nya Ibu kasih tugas untuk inovasi kalian ya. Nanti Ibu kasih contoh-contohnya ke Rahel ya skripsi beberapa skripsi inovasi Ibu kasih contoh. Inovasi bahan alam, Ibu kasih contoh, kalian bisa mencarinya misalkan dengan subjek yang berbeda, tanamannya berbeda, atau dalam bentuk produk yang berbeda. Karena boleh menjadi produk, misalkan ada makanan, kosmetik, atau obat. Ya, tadi ada yang bimbingan skripsi juga membuat teh. Teh herbal gabungan dari daun ini dan daun ini. Kita uji antioksidannya atau antidiabetesnya. Nah, gitu explore inovasi bahan alam sebegitu ya. Itu. Jadi sekarang mudah sebetulnya untuk riset bahan alam itu karena tadi bisa dijadikan produk pangan. Ya, pangan itu makanan atau minuman atau obat-obatan ya atau kosmetik. Kosmetiknya sampai mau membuat bukan hanya sabun saja. Bahkan skripsi kakak kelas kalian bisa sampai buat serum, lotion gitu ya. Gitu.
Krim. Sekarang kan lagi ngetop ya, banyak pengusaha-pengusaha dadakan tiba-tiba nih jadi produsen kosmetik. Kalian boleh inovasinya dari bahan alam, ya, antioksidannya atau zat lain ya yang berfungsi dalam kosmetik tersebut. Eh, ada pertanyaan sampai sini? Ujiannya tadi mau take home, proposal inovasi, tapi tidak harus lengkap ya. Yang lengkap pun sebetulnya cukup latar belakang aja, tujuan sama desain. Jadi paling sehalaman atau 2 halaman. Ujiannya take home boleh. Ya. Hmm. Berarti yang inovasi take home ya Bu. Kalau yang analisis bahan pangan juga Oh, offline, baik Bu. offline aja ya. Tantangan biar nggak take home semua, soalnya anak yang semester 7 banyaknya take home. Oke baik Oke, Bu. gitu aja dulu ya kuliah hari ini. Ada pertanyaan, Kang? Open book gak, Bu? Yang mana? Yang pangan. Yang pangan, open book, boleh lah. Boleh open book pangan, tapi offline ya. Biar selesai. Kalau yang inovasi boleh take home. Jadi dikasih soal aslinya kan ya, Bu? Iya. Kalau aslinya nggak usah open book dong. Iya udah open book aja berarti Bu. Apa gimana? Mau yang mana yo? Soal asli atau open book? Em, Soal asli. Yang mana? Boleh nanti diskusi dulu nggak, Bu? nanti Hah? diskusi dulu Ya aja Bu. udah diskusi dulu. Nanti Rahel yang mutusin ya. Iya Bu. Nanti Oke. saya hubungin Ibu ya Bu. Ya, oke. Itu aja dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, gue tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.